7. Kapal Nabi Nuh. Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi pun menunggu ini hari di mana banjir bandang tersebut akan tiba. Dengan hujan yang turun sangat lebat, maka hal itu menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang ini terjadi, Nabi pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya, hujan pun turun dengan derasnya, kemudian air menggenang wilayah daratannya terlebih dulu. Secara perlahan air yang menggenangi area dataran rendah naik dan meninggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi yang juga berhasil diselamatkan dari air bah, yang saat itu sudah membuat seluruh dataran tenggelam. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. 8. Banjir bandang surut. Kanan, nama anaknya itu, terlihat oleh Nabi timbul dan tenggelam di tengah air bah karena ia menerima azab dari Allah dari perbuatan yang dilakukannya. Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggal karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut, yang awalnya memiliki air yang banyak tiba-tiba surut dengan cepatnya, karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana, dan mereka benar-benar selamat dari air bah. 9. Hikmah banjir bandang dan kapal Nabi Nuh. Salah satu hikmah kisah Nabi Nuh bisa dilihat dari hikmah terjadinya banjir bandang dan juga pembuatan kapal Nabi Nuh. Ilmuwan pun ikut meneliti banjir besar yang terjadi untuk pertama kalinya di bumi kala itu. Dari kisah tersebut maka kita sebagai umatnya juga harus belajar bahwa musibah itu terjadi bukan hanya karena alam sedang murka, tapi karena adanya kehendak Allah dan mengingatkan manusia yang sering kali lupa karena merusak bumi, dan sering bertindak dengan semena-mena. Kita juga harus belajar mengenai istilah sedia payung sebelum hujan memang sangat benar. Pada saat BMKG memberikan prediksi mengenai cuaca yang akan hujan atau tentang arah angin, maka bersiaplah untuk meminimalisir dampak dari hujan atau banjir yang bisa jadi semakin parah. Kemudian ketika hujan itu terjadi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan yang turun ini membawa manfaat untuk kita semua. Hal ini juga akan menjadi pengingat untuk segala macam musibah yang terjadi di bumi, dan masih menjadi ancaman. 10. Kisah Kanan anak Nabi Nuh yang durhaka. Mari kita bahas juga kisah Nabi Nuh asli yang lainnya, yaitu mengenai anaknya yang durhaka dan terbawa air bah yang bernama Kanan. Awalnya ia hanya berpura-pura beriman kepada Allah di depan ayahnya dan menyembunyikan kebenciannya pada Allah. Kanan adalah putra Nabi Nuh yang paling tua. 3 yang lainnya yaitu Yafit, Ham, dan juga Sam. Setelah air bah memenuhi wilayah tempat tinggal mereka, terlihatlah dengan jelas bahwa ternyata Kanan durhaka pada orang tuanya dan menolak ajakannya. Allah memperlihatkan bagaimana kemunafikan Kanan dan tidak memasukkan ke beberapa golongan orang yang selamat. Ia juga terus berupaya untuk berenang menuju puncak gunung yang saat itu wilayahnya belum terkena air. Nabi Nuh tetap mengajak Kanan untuk ikut ke kapalnya saat itu karena kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Tapi Kanan tetap tidak mau mengikuti ajakannya dan ia ingin berenang saja hingga ke puncak gunung. Setelah itu di sela-sela pembicaraan antara ayah dengan anak itu, muncullah gelombang yang sangat besar yang menghalangi mereka. Seketika Kanan pun menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi tetap berusaha mencarinya tetapi ombak sudah semakin tinggi. Nabi Nuh pun sangat sedih, ia juga sangat menyesali kematian anaknya yang terjadi dengan sangat tragis. Ia juga menyesal mengapa anak tertuanya itu tidak mau menerima ajakannya. Nabi Nuh sempat bertanya-tanya, mengapa Allah tidak menyelamatkan Kanan anaknya karena ia merasa tak pernah mengingkari, melanggar perintah Allah. Tapi Nabi Nuh saat itu memang belum sadar bahwa Kanan sebenarnya belum beriman kepada Allah dan masih menjadi kafir. Allah pun menjelaskan kembali pada Nabi Nuh bahwa Kanan bukan menjadi salah satu keluarga Nabi Nuh yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan. Nabi pun sadar akan kesalahannya bahwa Kanan memang belum beriman. Ia pun memohon ampun pada Allah mengenai kehilafannya.